Oke, kembali lagi bersama saya di sini, Pak Arnold Simbolon. Iya. Nah, kembali dengan saya di sini. Seperti pembukaan Pak Arnold Simbolon. Nah, anak-anak, kalau di kelas 10 Bapak itu mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau simulasi digital. Nah, apa yang mau kita bahas di sini? Banyak yang bertanya, apa sih Pak simulasi komunikasi digital itu? Dan ini video pertama Bapak untuk kelas 10, maka Bapak terangkan terlebih dahulu apa simulasi komunikasi dan digital. Oke, baik, mari kita lanjut. Ini dia. Sebentar, terbuka tidak ini? Oke. Nah, ini dia. Nah, pertama kita bahas yaitu simulasi. Apa itu simulasi, Pak? Suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya, atau bahasa Inggrisnya state of affairs. Oke, kita masuk komunikasi. Komunikasi itu suatu proses penyampaian informasi. Apa aja informasi itu? Ada pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, kita masuk ke digital. Apa digital itu? Suatu proses pengubahan informasi ke dalam bentuk digital dengan penggambaran bilangan biner, yaitu bilangan biner itu angka 0 dan 1. Itu dia. Oke. Nah, pembahasan yang pertama dalam mata pelajaran simulasi digital itu sebenarnya itu adalah logika dan algoritma. Tapi kenapa kita bahas terlebih dahulu komunikasi dalam jaringan? Karena itu yang terjadi saat ini. Maka Bapak terangkan kemarin terlebih dahulu tentang komunikasi dalam jaringan. Oke, nah masuk kita pembahasan yang sesungguh dan sebenarnya, yaitu logika dan algoritma. Nah, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan jawaban, yaitu tentang logika dan algoritma komputer. Nah, kita hari ini akan membahas tentang itu. Apa itu logika dan algoritma dalam simulasi komunikasi digital? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengertian logika, yaitu logika itu sama dengan kemampuan berpikir. Logika yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik maka disebut sebagai pribadi yang cerdas. Oke, logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin tidak. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid ataupun pasti. Oke, lalu yang berikutnya, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Logos berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan hal dengan tujuan tertentu. Itu dia. Oke, itu untuk pengertian logika. Kita masuk ke pengertian algoritma. Nah, algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, penulis buku berjudul Al-Jabar
wal mukabal adalah asal mula dari nama algoritma. Kata al-Khwarizm dibaca orang barat itu menjadi algoritm yang kemudian lambat laun menjadi algoritma, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Itu dia algoritma menurut para ahli. Nah, ini ada menurut Rinaldi Munir, pengertian algoritma ialah sebuah bentukan urutan langkah logis yang akan membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang sedang dijalaninya. Sedangkan menurut tim Gunadarma tahun 88, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah tertentu atau suatu kelas masalah tertentu, dengan dituntut pula bahwa himpunan instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara mekanik. Jadi kesimpulannya dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Itu dia. Nah, kita lanjut, yaitu tentang contoh algoritma, ya kan? Untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Oke, diberikan dua buah gelas A dan B. Silakan kamu lihat gambar. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukarkan isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Nah, ilustrasi permasalahan itu gambarnya. Oke, boleh kamu lihat. Nah, penyelesaian algoritma itu ada dua jenis. Oke, ada bentuk gambar dan ada bentuk teks. Oke, nah di sini langsung Bapak perlihatkan. Yang paling bawah itu permasalahan bentuk gambar, yang di atas itu bentuk teksnya. Oke, atau bentuk tulisannya. Oke, cara penyelesaiannya juga Bapak ada kasih gambar dan tulisan langsung. Oke, ini dia, boleh kamu lihat. Oke, ini penyelesaiannya. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan yang kita namakan gelas C sebagai tempat penampungan sementara. Berikut algoritmanya. Lihat ya. Yang pertama itu, siapkan gelas cadangan C. Boleh kamu lihat gambar dan boleh kamu lihat tulisan ya. Lalu yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Sudah, berarti gelas A menjadi kosong. Lalu tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Berarti gelas B menjadi kosong. Iya. Dan yang terakhir, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Oke, itu dia cara penyelesaiannya. Ya. Oke, mari kita lanjut materi kita atau pembahasan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri, sifat, dan struktur dasar algoritma. Oke, kita masuk ke dulu pembahasan pertama, yaitu ciri-ciri algoritma. Iya, ciri-ciri yang pertama itu ada finiteness atau keterbatasan. Ya, algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah
langkah proses. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua yaitu definites, yaitu kepastian. Apa itu kepastian? Setiap langkah harus didefinisikan, mencari definisi secara tepat dan tidak berarti ganda. Ciri-ciri yang ketiga yaitu input atau masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan ataupun input. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu output ataupun keluaran. Algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran ataupun output. Dan yang terakhir itu ada efektivitas, di mana algoritma harus sangkil atau efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Itu dia ciri-ciri algoritma. Oke, masuk kita ke berikutnya yaitu sifat algoritma. Apa ya sifatnya, Pak? Ini dia. Sifat yang pertama atau sifat A, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Lalu sifat yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Lalu sifat yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Dan sifat yang sifat yang terakhir itu, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Itu dia untuk sifat dasar sifat algoritma. Lalu kita masuk ke struktur dasar algoritma. Nah, struktur dasar algoritma ini ada 3. Yang pertama itu runtunan atau space, di mana sebuah runtunan terdiri dari 1 atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Nah, dengarkan atau baca, bila urutan penulisan berubah, maka mungkin juga hasil akhirnya berubah, ya kan? Nah, ini ada contohnya, silakan kamu perhatikan operasi aritmetika berikut. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. 4 tambah 3 dikali 7 sama dengan 49. Yang dimana dalam kurung itu terlebih dahulu dikerjakan. Nah, udah baru dikalikan, ya kan? Tetapi bila urutannya diubah, maka hasil keluarannya akan berubah. Boleh kamu lihat 4 ditambah dalam kurung 3 kali 7 sama dengan 25. Di mana yang dalam kurung terlebih dahulu dikerjakan. Dalam aritmatika atau matematika kan yang di dalam kurung itu terlebih dahulu dikerjakan, lalu ditambahkan atau dikurangkan ke yang lainnya. Itu dia kan. Nah, untuk contoh lain dari runtutan aksi adalah algoritma penukaran 2 bilangan bulat, yaitu yang pertama, deklarasikan A, B, dan C sebagai bilangan bulat. Lalu yang kedua, masukkan nilai A dan B. Ketiga, masukkan nilai A ke dalam C. Masukkan nilai B ke dalam A. Masukkan nilai C ke dalam B. Itu dia. Oke, runtunan ya. Ingat runtunan. Struktur dasar yang kedua adalah pemilihan atau selection. Kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Namanya juga pemilihan, ya kan? Pasti kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar ataupun salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya,
salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan pasti. Oke. Contohnya, ini ada contoh kasus pemilihan adalah dalam penentuan bilangan genap atau ganjil di bawah ini. Silakan kamu baca dan dengar. Yang pertama, masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Bagi bilangan dengan angka 2, simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah yang keempat. Tampilkan genap ke layar. Jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah ke-6. Tampilkan ganjil ke layar. Selesai. Itu dia contoh kasusnya. Oke. Nah, berikutnya tiga, struktur dasar algoritma. Yang ketiga itu ada pengulangan atau repetition. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang tersedia. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang ingin atau diinginkan. Nah, ada di situ beberapa standar pengulangan di bahasa pemrograman. Oke, itu dia, silakan kamu baca. Cuman karena kita simulasi digital, ini tidak perlu kita bahas lebih dalam. Oke, dimana contohnya itu di sini pengulangan untuk menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali. Yang pertama, deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Yang kedua, deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Yang ketiga, deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter perulangan yang sudah dilakukan. Yang keempat, masukkan sebuah karakter dan simpan variabel huruf. Yang kelima, masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel n. Lalu yang keenam, set nilai counter dengan 0. Tampilkan huruf ke layar. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, lakukan penambahan counter dengan 1, 9 jika nilai counter lebih kecil dari n, kerjakan langkah ke-6. Lalu yang ke-10, jika nilai counter sama dengan n, berarti selesai. Itu dia untuk materi kita yang hari ini tentang logika dan algoritma. Oke, tapi karena kita itu membahas tentang simulasi, komunikasi dan digital, sebenarnya ini akan dipelajari lebih dalam oleh anak TI. Udah, itu di program dasar. Itu dia. Oke, makanya nanti ciri-ciri sifat dan struktur algoritma itu kita tidak terlalu dalam membahasnya. Kalau kita nanti di situ aja, kita tidak akan lanjut ke materi yang lainnya. Makanya mungkin untuk anak TI atau RPL, mungkin ini akan 2 kali belajar sama saya dan nanti ada guru lain. Jadi, oke, itu pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.